Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi kepada kita semua. Tuhan sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun hari ini cuacanya kurang bersahabat, tapi saya percaya bahwa itu tidak menghalangi kita untuk mau datang kepada Tuhan. Kalau kita ada kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan, saya percaya bahwa tidak ada yang bisa menghalangi kita. Sebagaimana Paulus katakan dalam Roma bahwa apa yang bisa memisahkan saya daripada Kristus? Tidak ada. Mau kelaparan, mau mara bahaya, mau pedang, apapun itu tidak ada. Dan saya percaya bahwa kalau kita memiliki komitmen seperti ini, maka Tuhan juga akan memperhitungkan dalam setiap kehidupan kita. Ya, untuk itu saudara, ya mari bahwa memang Balikpapan ini kalau hari Minggu itu langganan hujan, ya. Jadi saya juga tidak tahu kenapa seperti itu. Apakah itu tantangan bagi kita orang percaya, ya. Tetapi yang jelas bahwa mari saudara kita berusaha untuk mendatang kepada Tuhan. Mari saudara kita sama-sama membuka firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Kita akan baca mulai dari ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Pembacaan kita pada hari ini agak panjang. Ya, rupa-rupanya saya dengar cerita sekolah minggu tadi, mungkin ya ada kontakan dengan Roh Kudus, ya. Cerita sekolah minggu saya dengar tadi juga yaitu tentang Yesus memberikan 5.000 orang dengan 5 ketul roti. Mari saudara kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Saya akan bacakan dalam terjemahan lama, nanti dibacakan lagi dalam terjemahan baru. Saya bacakan dalam terjemahan lama, Yohanes Yahya pasal yang ke-6. Kita mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Apabila Yesus mengangkat matanya serta memandang sekalian orang banyak yang datang kepadanya, maka katanya kepada Filipus, "Dari manakah dapat kita memberi roti supaya orang banyak ini makan?" Maka Yesus berkata demikian sebab hendak mencobai dia, karena ia sendiri mengetahui apa yang hendak dibuatnya. Maka sahut Filipus kepadanya, "Roti yang 200 dinar harganya tidak cukup bagi mereka itu, walaupun seorang sedikit." Maka seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang budak yang menaruh roti jelai 5 ketul dengan ikan kecil 2 ekor. Tetapi apakah gunanya itu kepada orang banyak ini?" Lalu kata Yesus, "Suruhlah duduk sekalian orang itu." Maka di tempat itu banyak rumput, lalu duduklah segala orang laki-laki saja, sekira-kira 5.000 orang banyaknya. Ketika Yesus mengambil roti itu serta mengucapkan syukur, lalu membagikan kepada segala orang yang duduk itu. Demikian juga ikan itu, seberapa banyak yang dikehendakinya. Setelah kenyang mereka itu sekalian, maka ia pun berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah segala sisa supaya barang apapun jangan terbuang." 13. Lalu mereka itu pun mengumpulkan penuh 12 bakul dengan rema roti jelai 5 ketul itu, yaitu sisa yang sudah makan itu. Saya ulangi. Lalu mereka itu pun mengumpulkan dia penuh 12 bakul dengan rema roti jelai 5 ketul itu, yaitu sisa orang yang sudah makan itu. Puji Tuhan, silakan duduk.
Saudara, di dalam Alkitab, tentu saudara tidak asing ya dengan peristiwa ini, atau peristiwa ini saudara, di mana sangat populer di dalam Alkitab, bahkan di kalangan orang percaya, orang Kristen. Dari sekolah minggu saudara kita sudah tahu ini cerita ini, ya. Bahkan tadi sempat dibawakan dalam cerita sekolah minggu yang paling kecil. Namun saudara, kita memperhatikan bahwa di dalam Yesus memberikan roti atau memberikan makan, yaitu 5 ketul roti dengan 5.000 orang yang dihitung hanya laki-laki. Di dalam ayat ini saudara tidak dihitung perempuan. Kalau misalnya dihitung bersama dengan istrinya atau ada yang bawa anaknya, maka bukan hanya 5.000, ya, tentunya lebih dari itu. Dan saudara, kita memperhatikan bahwa kalau peristiwa itu ditulis dalam Alkitab, berarti itu akan ada pelajarannya kepada kita yang ada di akhir zaman ini. Dalam Alkitab saudara, paling tidak Tuhan Yesus memberikan makan daripada orang banyak itu 2 kali, ya. Pertama di dalam ayat yang kita baca tadi, kemudian di dalam Matius juga, ya, ada Yesus memberikan roti 4.000 orang dengan 7 ketul roti, saudara. Nah, saudara, kita memperhatikan bahwa apa yang kita harus pelajari dari pembacaan ini, saudara. Dari pembacaan kita baca tadi, saya akan memberikan satu tema atau menarik satu tema, berani memberi kepada Tuhan apa yang kita miliki, ya. Tema kita pada hari ini sekali lagi, berani memberi kepada Tuhan apa yang kita miliki. Saudara, kenapa saya angkat tema seperti ini? Karena ketika saya membaca daripada Yohanes pasal 6 ini, saya terharu dengan anak kecil. Karena anak kecil inilah yang berani memberikan apa yang dimiliki, ya. Kalau kita memperhatikan saudara dalam peristiwa ini, bahwa setelah Yesus yaitu menyampaikan pengajarannya kepada orang banyak itu, maka Alkitab mencatat bahwa setelah selesai, murid-muridnya mengatakan bahwa biarkanlah mereka pulang, ya. Tetapi saudara, Yesus tidak tega melihat mereka pulang begitu saja. Nah, berarti saudara, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan bukan hanya peduli hal-hal rohani. Karena tadi kan setelah mendengar khotbah kan sudah selesai rohani, kan sudah kenyang kan, begitu. Tetapi saudara, kita memperhatikan bahwa Tuhan juga ternyata peduli tentang hal-hal jasmani. Makanya saudara, saya selalu mengatakan bahwa Tuhan tahu kalau saudara tidak punya apa-apa. Tuhan tahu kalau saudara butuh ini, butuh itu. Tuhan tahu itu. Bukan Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu kalau di rumah sudah tidak ada beras. Tuhan tahu itu. Dan Tuhan tahu kalau saudara lapar. Karena kita melihat di dalam, yaitu Yesus memberikan makan 5.000 orang ini, saudara, di mana dikatakan di situ bahwa setelah Yesus menyampaikan daripada yaitu pelajarannya itu atau berkhotbah kepada mereka, maka pada saat itu sudah mau bubar dan muridnya mengatakan biarlah mereka pulang semua. Tapi Yesus tidak tega, ya, kalau saudara baca di kitab lain. Tetapi Yesus mengatakan bahwa dia tidak tega membiarkan mereka pulang, karena jangan sampai di tengah jalan bisa pingsan alias lapar. Berarti saudara, Tuhan peduli dong. Apa yang kita mau makan, Tuhan tahu itu. Kekhawatiranlah yang seringkali membuat kita tidak percaya Tuhan. Tetapi saudara, Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan itu, sama dengan orang-orang banyak ini.
Kenapa kalau Tuhan hanya peduli hal rohani, kenapa dia bilang, ya pulang saja, kalian sudah kenyang makan firman, pulang sudah. Tapi kenapa dikatakan tidak tega? Itu berarti saudara bahwa Tuhan peduli semuanya, bukan hanya rohani. Saya selalu mengatakan bahwa kalau kita sudah mengutamakan hal rohani, maka Tuhan juga akan memenuhi yaitu kebutuhan secara jasmani. Ya. Karena berkaitan semua dengan firman Tuhan itu, Matius pasal 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan surga. Artinya berdoa dulu, ibadah dulu, maka semuanya Tuhan akan tambahkan. Ya, tidak menutup kemungkinan saudara rencana tadi pagi sebenarnya mau pergi cari yang mungkin pinjaman apalah segala macam lah. Ya, karena di rumah tidak ada beras. Ya, ini cerita saja. Tapi kemudian saudara mengingat firman Tuhan, firman Tuhan mengatakan cari dahulu kerajaan surga. Aku mau pergi ibadah dulu. Setelah datang ibadah pulang ke rumah, datang tamu, datang teman, kemudian dia kasih uang. Itulah cara Tuhan. Ini hanya yaitu cerita saja, tapi itu bisa terjadi dan banyak orang mengalami hal seperti itu. Ya. Nah, saudara, dalam ayat ini, saudara, dalam tema ini, apa yang menarik dari tema ini? Saya akan coba bagi 3 bagian. Pertama, berani memberi kepada Tuhan apa yang kita miliki. Poin pertama, berani memberi kepada Tuhan. Orang yang berani memberi kepada Tuhan berarti orang yang memiliki iman yang kuat, karena Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Ya. Saudara, Ayub pada waktu kena bencana, Tuhan mengembalikan hartanya 2 kali ganda. Ini Ayub kena bencana, dia bukan berkorban dalam pekerjaan Tuhan, ya, sehingga mengalami kerugian. Tetapi saudara, dia kena bencana. Tetapi apa yang terjadi? Ayub tetap berserah kepada Tuhan. Ayub tidak tinggalkan Tuhan. Sekalipun teman-temannya tinggalkan dia, istrinya sudah tidak peduli dia, anak-anaknya dan lain sebagainya, ya, anak buahnya maksudnya. Karena semua anak pada saat itu meninggal, ya. Saudara, kita memperhatikan bahwa dia tidak tinggalkan Tuhan dan akhirnya dikatakan bahwa Tuhan mengembalikan 2 kali ganda. Coba dibaca dalam Ayub pasal 42 ayat 10. Ayub 42 ayat yang ke-10. Setelah sudah dipinta Ayub doa akan sahabatnya, dibalas Tuhan baik akan dia sekedar segala kerugiannya, dan pada segala yang dahulu Ayub punya itu ditambahkan Tuhan 2 kali ganda. Iya, jadi saudara, kita memperhatikan di situ bahwa Tuhan mengembalikan 2 kali ganda. Kira-kira kalau saudara hitung-hitung di dalam ayat yang kita baca tadi, 5 ketul roti, kemudian dimakan 5.000 orang, dan dikatakan bahwa sisanya 12 bakul. Kira-kira kalau menurut hitungan saudara berapa kali ganda dilipatkan? Ya, berapa kali ganda kira-kira? Saudara, kalau kita memperhatikan bahwa ya misalnya ya dikatakan bahwa 12 bakul. Kalau misalnya 1 bakul itu diisi dengan 20 ketul roti, saudara, berarti itu sudah 3 kali lipat. Ya, Tuhan sudah bikin 3 kali lipat, itu baru 1 bakul itu. Kali 12 bakul, berapa? Tuhan memberkati atau mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Ya. Jadi saudara, kita memperhatikan bahwa kalau kita berhitung seperti itu, karena dalam Alkitab memang tidak jelaskan bahwa 1 bakul itu muat berapa ketul roti, tidak jelaskan. Tapi kalau kita misalnya ya perkirakan saja 1 bakul 20, berarti sudah dilipat kali gandakan. Ya. Apalagi kalau mungkin isinya 50 atau berapa isinya 1 bakul itu. Ya. Yang jelas di sini saudara bahwa Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda daripada roti yang 5 ketul tadi itu. Kenapa? Karena dia berani memberikan kepada Tuhan. Ya.
Dia berani memberikan kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengembalikan, yaitu berlipat-lipat kali ganda. Bukan saja yaitu 2 kali ganda ini, tapi ini puluhan kali ganda, bahkan bisa ratus kali ganda. Ini luar biasa saudara. Kenapa? Karena berani yaitu memberi apa yang dimiliki. Saudara, jangan kita berpikir kalau saya berbicara di sini tentang memberi, jangan pikiran kita tertuju pada uang dulu. Banyak saudara hal. Ya, kita memberikan tenaga kita memberikan waktu kita. Itu semua pemberian kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan perhitungkan semuanya itu. Apatah lagi kalau disertai dengan pemberian harta kita, ya. Pemberian kita kepada Tuhan, pengorbanan kita lewat materi, entah itu dalam bentuk benda atau dalam uang. Tuhan perhitungkan semuanya itu, ya. Makanya kalau dikasih tugas untuk pekerjaan Tuhan itu, saudara jangan berlambat-lambat, harus cekatan. Karena ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan Pak Gembala atau Ibu Gembala, bukan, tapi ini pekerjaan Tuhan. Camkan dalam pikiran seperti itu, bahwa yang kita kerjakan ini adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Sehingga saudara kita memiliki tanggung jawab yang sangat luar biasa, ya. Karena saudara, banyak orang memang dikasih tanggung jawab, dia tidak bisa bertanggung jawab. Ya, bedalah kalau seperti ya Ibu Selina tadi tidak disangka-sangka, ya anaknya mengatakan bahwa harus kalau bisa bulan November dia pulang, itu lain cerita. Ya. Jadi saudara, kita memperhatikan bahwa ketika Tuhan memberikan kita tanggung jawab, ya maka kita harus kerjakan itu. Harus dikerjakan tanggung jawab itu, karena itu ada termasuk kita berani memberi kepada Tuhan. Dan saya katakan tadi bahwa bukan hanya berbicara tentang materi, tetapi banyak hal. Ketika kita berbicara berani memberi kepada Tuhan. Nah, saudara, kita memperhatikan saudara bahwa apa yang terjadi kepada anak kecil. Kalau anak kecil ini saudara, misalnya tidak memberikan rotinya itu kepada Tuhan, kira-kira apakah roti itu bisa menjadi 12 bakul? Dia akan tetap menjadi 5 ketul, ya. Kemudian saudara, sisanya secara logika, kira-kira siapa yang ambil sisa daripada 5 ketul roti itu menjadi 12 bakul? Logikanya tentunya itu adalah bagian daripada anak kecil itu. Bagian daripada orang yang sudah memberikan, yaitu rotinya tadi itu. Atau bagian daripada orang yang sudah berkorban itu. Tidak mungkin orang yang tidak berkorban mendapat berkat itu. Siapapun yang berkorban dalam pekerjaan Tuhan pasti akan mendapat berkat daripada Tuhan itu. Sama dengan anak kecil ini. Sehingga saudara, dalam kehidupan kita ini saudara, mari saudara kita memiliki yaitu iman yang kuat. Saya percaya orang yang berkorban dan memiliki iman yang kuat, maka inilah orang-orang yang hebat. Ya, inilah orang-orang yang hebat saudara. Ya, di dalam yaitu berkorban dan kemudian memiliki iman yang kuat. Nah, jadi saudara yang kecil ini, di mana kita memperhatikan bahwa Tuhan luar biasa, yaitu memperhatikan. Ya, 12 bakul itu menjadi punyanya dia. Bisa dibayangkan saudara, kalau misalnya tadi ya roti kita cuman bisa kasih masuk di tas, kemudian Tuhan berkati sudah menjadi 12 bakul. Waduh, ini sampai kita mau charterkan mobil truk ini, ya, karena sudah banyak, atau pakai mobil saudara. Saudara, ini berarti saudara bahwa berkat itu kalau kita sadar, dari Tuhan dan untuk Tuhan, ya. Kalau kita sadar seperti ini, maka berkat itu akan selalu berkati Tuhan. Karena berkat itu seperti yaitu air yang mengalir, ya, dari Tuhan untuk Tuhan.
Dan saudara, itu direspon oleh Paulus, dikatakan kepada orang Roma. Coba dalam Roma pasalnya yang ke-11 ayat 36 terjemahan baru. Roma pasalnya yang ke-11 ayat 36 terjemahan baru. Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Iya, jadi segala sesuatu dari Tuhan dan untuk Tuhan dan untuk Tuhan. Ya. Apapun saudara, segala sesuatu dari Tuhan. Untuk itu kalau ada orang mengatakan bahwa semuanya ini aku punya, semuanya ini dari aku, itu salah sebenarnya. Berkali-kali saya sampaikan kepada kita bahwa kita ini saudara tidak punya apa-apa. Semuanya itu dari Tuhan. Karena kesehatan Tuhan punya, kekuatan Tuhan punya, kepintaran Tuhan punya. Ya, itu Tuhan punya semua. Sehingga saudara, kita ini kalau sadar bahwa kita tidak punya apa-apa, berarti kita mempermuliakan Tuhan. Kita menganggap bahwa dalam diri kita ini Tuhanlah segala-galanya. Ya. Sehingga saudara, kita bisa mengalami seperti apa yang dialami oleh anak kecil tadi, di mana dia memberani memberi dan Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Itu bisa terjadi kalau kita, yaitu saudara, memiliki keberanian disertai dengan iman. Poin yang kedua, 5 roti kecil menunjuk pada berkat yang kita miliki hanya sedikit. Tetapi kalau Tuhan yang meminta, jangan tolak. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Jangan kita mengatakan bahwa ini kecil, ini saya punya gaji ini kecil, bagaimana saya bisa mau berbagi? Ya, bagaimana saya mau berbagi? Kira-kira seperti itu. Ya, jangan merasa saudara bahwa kita punya berkat itu kecil sehingga kita membatasi daripada kuasa Tuhan. Kalau kita tidak membatasi kuasa Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan beracara. Kalau saudara perhatikan di dalam Yesus memberikan roti kepada 5.000 orang ini, saudara, saya juga bertanya-tanya, kenapa ya bukan dari murid Yesus yang memberikan roti itu supaya murid Yesus yang diberkati? Kenapa dari orang lain? Coba saudara berpikir secara logika. Kenapa dari orang lain? Saya takutnya jangan-jangan saudara ini bahwa kita ini yang sudah lama percaya Tuhan, kita terlalu perhitungan dengan Tuhan, sehingga orang lainnya diberkati Tuhan. Seperti dalam ayat yang kita baca tadi itu, anak kecil yang tidak dikenal asal usulnya, dia pula yang yaitu memberikan rotinya dan diberkati Tuhan. Ya, sekalipun saudara bahwa roti itu roti kecil dan 5 ketul, itu perkataan daripada murid Yesus. Di sini ada orang yang ada anak kecil yang membawa roti, yaitu 5 ketul roti kecil katanya. Untuk apakah itu? Ya, saudara, murid daripada Tuhan Yesus, kalau kita memperhatikan dalam ayat pembacaan tadi itu, terlalu meremehkan kuasa Tuhan. Ya, dia katakan ini tidak akan cukup ini. Ya, coba saudara perhatikan selanjutnya itu. Ya, si Andreas itu siapa itu yang tadi itu mengatakan bahwa kalaupun ada 120 itu tidak cukup katanya. Ya, dia terlalu meremehkan kuasa Tuhan. Saya mau kasih tahu kepada kita saudara bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Bayangkan 5 roti bisa dimakan puluhan ribu orang kalau kita hitung sampai anak-anak ya. Karena di sini hanya dihitung hanya laki-laki. Kalau saudara kita memperhatikan saudara cerita janda Sarfat, di mana di situ bahwa Tuhan bagaimana memberkati dari yang kecil, Tuhan memberkati. Ini kita berpindah pada cerita yang lain, ya. Tapi sehubungan dengan mujizat yang terjadi pada pembagian
5.000 orang dan 5 ketul roti yang tidak masuk akal. Tapi sekali lagi bahwa jangan kita membatasi kuasa Tuhan. Kalau kita memperhatikan cerita janda Sarfat, hampir sama. Cerita janda Sarfat menceritakan bahwa janda Sarfat didatangi seorang hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan meminta minum, meminta makan. Dan dia katakan, Tuhan, demi Tuhanmu yang hidup, padaku hanya ada segenggam tepung. Segenggam itu, ya itu saudara mungkin 1 cangkir kecil. Tetapi saudara, Elia mengatakan bahwa jangan takut, perbuatlah apa yang kusampaikan kepadamu. Ya. Dan kalau saudara baca dengan seksama di dalam 1 Raja-Raja itu, mari kita baca. Saudara coba baca berulang-ulang. Maka itu akan membuka pikiran saudara sehingga saudara tidak mengecilkan kuasa Tuhan. Coba dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 10 dan ayat 15. Baca dengan pelan-pelan. 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-10. Maka berjalanlah Elia dari sana lalu ke Sarfat, serta sampailah ia ke pintu negeri. Tiba-tiba adalah di sana seorang perempuan janda tengah memungut kayu api. Maka berserulah Elia kepadanya, katanya, ambil apalah akan daku sedikit air dalam bekas ini supaya aku minum. 11. Maka sementara perempuan itu pergi hendak mengambil dia, berserulah Elia pula kepadanya, katanya, ambil apalah akan daku sesuap apapun pada tanganmu. Tetapi sahut perempuan itu, demi Tuhan Allahmu yang hidup itu, semua apapun tiada padaku, melainkan tepung hanya segenggam dalam periuk dan minyak hanya sedikit dalam buli-buli. Bahwasanya aku sudah memungut barang sedikit kayu api ini, dan sekarang aku pergi hendak menyediakan dia akan diriku dan akan anakku laki-laki itu, supaya kedua kami makan lalu mati. Ayatnya ke-13. Maka kata Elia kepadanya, janganlah engkau takut, pergi juga dan perbuatlah seperti katamu itu, tetapi perbuatlah akan daku dulu sebuah apapun kecil daripadanya, dan bawalah akan dia keluar kepadaku di sini. Setelah itu, maka bolehlah engkau menyediakan sesuatu akan dirimu dan akan anakmu. Ayatnya ke-14. Karena demikianlah firman Tuhan Allah orang Israel itu, bahwa tepung yang di dalam periuk itu tiada akan habis, dan minyak yang di dalam buli-buli itu pun tiada akan kurang, sampai kepada hari apabila Tuhan akan menurunkan hujan kepada bumi. 15. Kata maka pergilah perempuan itu, dibuatnya seperti kata Elia itu. Maka mereka itu pun makanlah, baik ia, baik perempuan itu, serta dengan segala orang isi rumahnya, genap setahun lamanya. Iya, cari saudara luar biasa. Kalau kita memperhatikan cerita janda Sarfat, di mana Tuhan luar biasa memberkati daripada janda Sarfat ini. Karena cuma segenggam tepung bisa dimakan rame-rame. Tidak diceritakan berapa banyak orang di situ. Yang jelas banyak orang dalam rumah janda Sarfat bersama yaitu Nabi Elia. Di mana kita mengatakan bahwa tepung itu tidak habis dalam setahun. Mereka makan selama musim kemarau. Mereka makan selama masa penderitaan melanda dunia pada saat itu. Sehingga saudara, kita memperhatikan di sini bahwa ketika kita mengecilkan kuasa Tuhan, maka kita sendiri akan menderita. Tapi ketika kita, saudara, seperti janda Sarfat ini, di mana janda Sarfat ini, saudara, menurut apa firman Tuhan yang disampaikan Elia kepadanya. Saya percaya saudara, seandainya janda Sarfat ini nesatorai mak taru-taru, tanah tambahi Elia, ya, dia tidak akan mengalami mujizat, dia tidak akan mengalami berkat. Pasti Tuhan akan menyuruh Elia
ke orang lain. Tapi ketika Elia berbicara, janda Sarfat menurut. Untuk itu saudara, mari kita senantiasa menurut kepada firman Tuhan. Ya, jangan kita katakan, waduh begini. Janda Sarfat memang ada kekhawatiran, dan itu manusiawi. Makanya dia bilang, tepung hanya segenggam. Sekarang ini saya sedang memungut kayu api dan hendak memasak. Dan kalau sudah kami makan, kami akan mati. Kenapa janda Sarfat ngomong seperti itu? Karena dia tidak punya pengharapan lain. Ya, dia tidak punya pengharapan lagi. Tetapi hebatnya saudara janda Sarfat, dia menurut kata-kata Elia, yang itu adalah firman. Ya, nah untuk itu saudara, ini merupakan pelajaran kepada kita. Selagi saudara firman disampaikan kepada kita, mari kita berusaha untuk menurut. Karena ada berkat Tuhan di balik itu. Sekalipun mungkin pahit. Ya, sekalipun saudara mungkin secara logika kita itu tidak mungkin, itu pahit itu. Yang mana boleh segenggam tepung bisa menghidupi banyak orang dalam setahun pula. Tetapi saudara, inilah kehebatan daripada janda Sarfat. Kenapa tepung segenggam bisa dimakan dalam setahun? Sekali lagi, karena janda Sarfat ini, yaitu menurut perkataan daripada Elia dan tidak membantah. Ya, apa yang diminta oleh yaitu Elia, semua dilakukan oleh janda Sarfat, sehingga Tuhan yaitu memelihara mereka selama yaitu masa sukar. Karena pada saat itu Alkitab mengatakan bahwa tidak turun hujan selama 3 tahun 6 bulan. Ini adalah kemarau yang sangat panjang saudara. Mungkin kita ini sejak kita lahir sampai hari ini kita belum pernah mendapatkan kemarau seperti itu. Ya, kalau saudara di Balikpapan ini, kalau bisa kemarau setahun, saya percaya semua mata air sudah mati semua. Ya, bahkan bisa-bisa Sungai Mahakam itu kering. Kita bisa berjalan kaki di dasarnya itu. Kalau bisa kemarau 3,5 tahun, saya percaya itu. Tapi saudara, risikonya pasti banyak orang mati. Mati kehausan, mati kelaparan. Karena apabila tidak ada hujan turun, maka kita percaya bahwa tidak ada tanaman pun yang tumbuh. Ya, termasuk beras. Apapun itu, semua pangan itu, ya, tidak ada yang tumbuh kalau musim kemarau. Tetapi saudara, tahukah kita bahwa Tuhan tahu memelihara yaitu janda Sarfat bersama dengan Elia. Untuk itu saudara, mari kita senantiasa mentaat kepada firman Tuhan, mentaati firman Tuhan. Jadilah seperti janda Sarfat, taat, dengar apa yang disampaikan oleh Tuhan, disampaikan oleh hamba Tuhan melalui yaitu disampaikan Tuhan melalui hambanya yaitu Elia. Ya, saudara, kalau kita berpikir, kenapa Tuhan tidak suruh Elia kepada orang kaya? Masa Tuhan suruh kepada orang janda? Lagian janda ini tepung tinggal segenggam. Tapi saudara, disinilah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau Tuhan melakukan sesuatu, berarti Dia akan memberkati kita. Ya, sama dengan janda itu. Seandainya saudara Tuhan suruhkan Elia kepada orang lain, maka janda itu akan binasa bersama dengan seisi rumahnya. Saya percaya itu. Ya, karena tidak ada makanan. Kemudian saudara, poin yang terakhir. Poin yang terakhir, Tuhan terkadang hanya menguji kita dalam hal memberi. Ya. Perhatikan ayat 6. Coba baca kembali ayat 5 dan ayat 6. Tuhan hanya sengaja menguji murid-muridnya. Tapi ternyata memang murid-muridnya itu tidak ada iman yang kuat. Yohanes 6 ayat yang ke-5. Apabila Yesus mengangkat matanya serta memandang
manakah dapat kita membeli roti supaya orang banyak ini makan? Ayat 6. Maka Yesus berkata demikian sebab hendak mencobai dia, karena ia sendiri mengetahui apa yang hendak dibuatnya. Iya. Jadi saudara perhatikan dengan seksama, di mana Tuhan hanya mencobai mereka, murid-muridnya. Ternyata saudara, iman Filipus ini, waduh, iman tidak bisa diandalkan. Kalau ada iman Filipus dalam jemaat seperti ini, waduh, kacau. Dia khawatir, dia bimbang. Bahkan saudara, kalau saudara perhatikan daripada ayat 7, dikatakan maka sahabat Filipus kepadanya, roti yang 200 dinar harganya tidak cukup. Begitu kecilnya iman daripada Filipus. Ya. Saudara, jangan mengatakan bahwa aduh saya punya gaji cuma segini, bagaimana mau cukup? Banyak kebutuhan. Itu sedang membatasi kuasa Tuhan. Ya. Tuhan pasti akan mengadakan sesuatu, menyatakan sesuatu dalam kehidupan kita. Yang penting sekali lagi kita mau taat kepada firman Tuhan. Karena dikatakan bahwa Tuhan sendiri tahu apa yang harus dia buat. Tuhan tahu. Tuhan tahu ini 5.000 orang, ini banyak ini bukan 500. Tuhan tahu dia itu. Tapi dia hanya mencobai murid-muridnya. Dan ternyata saudara, tidak ada murid-muridnya yang berani berkorban. Orang lain pula yang berkorban. Saudara, mari saudara, jangan biarkan orang lain diberkati sementara kita menonton. Ya. Tapi mari kita berlumba-lumba mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, apapun itu. Entah itu tenagamu, entah itu waktumu, entah itu masalah materimu. Saudara, Tuhan perhitungkan, Tuhan akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Berani memberikan apa yang saudara miliki kepada Tuhan. Kalau saudara memperhatikan, kalau kita lihat karena ini 2 kali Tuhan Yesus memberikan makan kepada orang banyak ya. Kalau kita memperhatikan saudara di dalam Matius pasalnya yang ke-14, di situ juga ayat 13 dan seterusnya, di mana Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Ini sama ceritanya di ayat yang kita baca tadi. Kemudian saudara diulang di dalam, yaitu pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-29 dari atas, di mana Tuhan Yesus kembali memberikan makan 4.000 orang dengan 7 ketul roti. Saudara tahu siapa yang berisik di bawah situ? Murid Tuhan Yesus. Lagi-lagi murid Tuhan Yesus yang mengatakan, dari mana kita mau ambil makanan ini, guru? Saudara, peristiwa baru terjadi pada pasal 14. Kemudian terjadi peristiwa lagi pasal 15. Dan murid Tuhan Yesus masih khawatir. Saudara, kita karena begini, kemarin Tuhan tolong kita. Tapi kemudian hari ini ada masalah, kita bilang lagi Tuhan, apakah Tuhan mampu menolong? Tidak mungkin Tuhan mampu menolong. Seperti inilah murid Tuhan Yesus. Baru saja Tuhan mengadakan mujizat di pasal 14, memberikan makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti, sisanya 12 bakul. Tapi kemudian di pasal 15, kemudian lagi 4.000 orang dan 7 ketul roti. Tapi murid Tuhan Yesus masih ribut lagi. Saudara, ini adalah iman yang tidak bisa dipelihara dalam hidup kita. Karena ketika saudara memiliki iman seperti ini, maka dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, merasalah engkau tidak cukup dan tidak cukup dan tidak cukup. Tetapi saudara, kalau saudara yakin akan mujizat Tuhan, kalau saudara yakin akan pertolongan Tuhan,
bahwa Tuhan sanggup memberkati yang kecil bisa mencukupi sama dengan roti 5 ketul, roti 7 ketul. Saudara, Tuhan memberkati dan mencukupi. Dan cerita yang kita lihat saudara di dalam apa namanya dalam 1 Raja-Raja tadi itu, bahwa itu juga luar biasa. Ya, itu luar biasa. Jadi saudara ingat bahwa segala pemberian kita itu diperhitungkan Tuhan. Ingat saudara, segala pemberianmu diperhitungkan Tuhan. Dan saudara, kita memperhatikan bahwa sampai pemberian kita itu bisa menjadi peringatan sampai kepada Tuhan, memperingatkan Tuhan. Bayangkan, ya, coba kita baca sebagai ayat terakhir di dalam Kisah pasal 10 ayat 1 sampai ayat 4. Kisah pasal 10 ayat 1 sampai 4. Kisah 10 Ayat yang pertama adalah di negeri Kaisarea seorang bernama Cornelius, yaitu penghulu laskar daripada pasukan yang dinamakan pasukan Italia, yaitu orang yang beribadah, lagi takut akan Allah, serta dengan segala isi rumahnya yang memberi sedekah kepada kaum dan senantiasa berdoa kepada Allah. Maka ada kira-kira pukul 3 petang, dilihatnya dengan terangnya di dalam suatu penglihatan, seorang malaikat Allah datang mendapatkan dia serta berkata kepadanya, "Hai Cornelius." Maka ia pun menatap malaikat itu dengan ketakutannya sambil berkata, "Apakah ini, ya Tuhan?" Maka katanya kepadanya, "Segala doamu dan sedekahmu sudah naik menjadi peringatan kepada Allah." Iya. Jadi saudara, ternyata bahwa segala sedekah kita, segala doa kita, segala ibadah kita menjadi peringatan kepada Tuhan. Manusia kalau diperingatkan saudara, diancam dengan kata-kata keras. Sekali kamu buat ini begini-begini, ya. Kalau misalnya karyawan mau ngancam majikannya atau bosnya atau ancam perusahaan demo, kalau kami punya tuntutan tidak dipenuhi, kami akan mogok kerja, tidak kerja. Itu ancaman kepada perusahaan, dan perusahaan pasti akan nurut, ya. Itu kalau kita ancam, yaitu manusia. Tetapi saudara, beda dengan Tuhan. Cara saudara memperingatkan Tuhan itu ketika saudara rajin berdoa dan saudara suka memberi, suka beribadah kepada Tuhan, itu adalah merupakan peringatan kepada Tuhan. Ya, saudara, tidak perlu kita ngancam-ngancam Tuhan dengan mengatakan, kalau Tuhan tidak berkati saya tidak pergi ibadah. Ada orang Kristen begitu, ada. Kalau Tuhan tidak begini-begini, saya tidak akan begitu. Saudara, sebenarnya kalau kita tidak ibadah itu yang rugi siapa? Bukan Tuhan. Kita yang rugi. Ya, kita yang rugi. Rohani kita hancur kalau kita tidak beribadah. Kalau kita tidak berdoa, siapa yang rugi? Kita juga yang rugi. Ya. Saudara, untuk itu saudara, cara kita untuk memperingati Tuhan, atau bahasa kasarnya kalau mengancam Tuhan, ya rajinlah berdoa, rajin ibadah. Tuhan tidak bisa buat apa-apa lagi itu kalau saudara nurut kepadanya. Ya. Sama dengan Cornelius. Cornelius itu dia bukan orang percaya kepada Tuhan, tapi dia suka memberi sedekah kepada orang banyak. Dia suka berdoa, dan itu dilihat oleh Tuhan. Ya. Makanya saudara, saya selalu mengatakan bahwa apa yang Tuhan mau lihat dalam diri kita ini, apa yang Tuhan mau ingat dalam diri kita ini, saudara, apa kira-kira yang Tuhan mau ingat? Nah, mari kita berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, supaya itu yang selalu diingat oleh Tuhan. Kesimpulan daripada firman Tuhan pada hari ini, sekali lagi, roti yang 5 ketul, kalau tidak diberikan kepada Yesus pada waktu dia meminta, maka roti itu tinggal 5 ketul, tidak akan berubah.
menjadi apa-apa. Tetapi karena dia memberikan, maka roti itu menjadi 12 bakul. Demikian juga kalau kita melihat saudara, yaitu Sakeus. Pada waktu Tuhan Yesus masuk dalam rumahnya, maka dia diberkati. Nah, seandainya pada waktu itu Sakeus menolak Tuhan Yesus masuk ke rumahnya, maka Sakeus tidak akan mungkin diberkati. Ya. Demikian juga saudara, kita memperhatikan janda sarpat yang kita baca tadi. Kalau janda sarpat itu menolak daripada Elia, saya percaya tepung segenggam itu tidak akan mungkin menghidupi mereka selama setahun. Kalau seandainya ditolak ya. Seandainya pada saat itu Elia berteriak, kemudian janda sarpat mengatakan, maaf saja, kamu cari rumah lain, saya tidak mau terima kau masuk di rumahku. Saudara, binasalah janda sarpat itu. Ya. Untuk itu saudara, mari kita berani memberi kepada Tuhan, berani berkorban kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa apapun yang kita korbankan kepada Tuhan saudara, Tuhan tidak tutup mata, Tuhan tidak berdiam diri, tapi Tuhan akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda kepada kita. Sebagaimana roti tadi 5 ketul menjadi 12 bakul. Dan sekali lagi, yang 12 bakul ini punyanya siapa? Tentu punyanya daripada anak kecil itu yang sudah memberikan rotinya. Untuk itu saudara, apa yang ada pada kita, kita berdoa supaya Tuhan memberkati. Dan Tuhan mau supaya berikanlah itu kepada Tuhan. Tenagamu, ya waktumu, berikan kepada Tuhan. Apa yang saudara bisa berikan, berikan kepada Tuhan. Apalagi saudara, kita menghadapi Natal ini, tentu saudara kita membutuhkan pengorbanan. Entah itu tenaga, waktu saudara, kita akan berkorban habis-habisan. Ya, kenapa? Karena kita cuma sedikit saja. Ya, saudara, saya selalu berdoa sama Tuhan, mudah-mudahan Natal kita nanti semuanya bisa berjalan dengan baik. Terutama ya saudara, untuk tenaga ya. Tenaga untuk pemasangan tenda di depan. Ya, berdoa supaya Tuhan siapkan tenaga sehingga semuanya berjalan dengan baik. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman-Nya.